Ada dua ya yang kita lihat. Pertama adalah dari sisi DME sebagai substitusi untuk LPG. Kemudian yang kedua juga kita lihat dari sisi keekonomian bagaimana biaya produksi dari DME-nya. Yang pertama, DME kan sudah kita pahami ya, itu produksi hilirisasi dari batu bara. Kita dari sisi potensi batu bara cukup banyak atau sangat banyak malah di Indonesia ya. Secara potensi kita kan masih 149 miliar ton. Dari sisi supply penyediaan bahan baku untuk batu baranya ini masih cukup tersedia. Dari sisi proses ini pun bekerja sama dengan penyedia dari luar ya. Jadi diolah di dalam negeri tentunya diolah. Nah dari sisi biaya prosesnya juga kita lakukan perbandingan termasuk juga dari sisi biaya distribusi. Nah yang kedua adalah yang kami lakukan dari sisi studi kelayakan, tentunya Kementerian SDM melakukan kajian-kajian dari sisi pemanfaatannya. Apakah layak misalkan DME itu, kan nanti posisinya adalah untuk menggantikan LPG ya. Bagaimana masyarakat misalkan menggunakan DME dibandingkan dengan LPG. Nah, kita sudah lakukan kajian-kajian tersebut, termasuk juga melakukan upaya untuk sosialisasi. 1,5 tahun yang lalu kami melakukan upaya di Sumatera Selatan ya. Jadi ada sekitar 200 rumah tangga kita lakukan pemanfaatan dari LPG ini dan kemudian kita kaji, kita lihat dari dua hal tersebut. Dari sisi keekonomian antara produksi DME dibandingkan dengan LPG, kita bandingkan dengan harga LPG selama 10 tahun terakhir. Ya. Kan harga LPG juga naik turun ya Mbak Maria. Nah kita lakukan hal tersebut, ini keekonomiannya masuk. Kemudian kita lakukan uji coba di masyarakat, masyarakat juga tidak mengalami hambatan dari menggunakan DME ini. Jadi secara pemanfaatannya itu mereka tidak merasakan hal-hal yang sangat berbeda ya antara LPG dengan DME ini. Jadi dari dua hal itu kita berkeyakinan bahwa DME ini menjadi salah satu nanti alternatif untuk menggantikan bahan bakar khususnya LPG yang per sekarang tadi Presiden juga menyampaikan kan masih sebagian besar diimpor. Oke, kalau dilihat tadi kan Pak Dadan juga sudah menyampaikan ya dari sisi keekonomiannya masuk ya. Kalau dibandingin sama LPG ini seberapa efisien gas yang dihasilkan dari DME khususnya dari harga ya nantinya kan kalau kita lihat kan dari prosesnya saja dari batu bara kemudian dihilirisasi diproses sampai dengan DME ini akan berapa nih nanti yang diterima atau yang bisa dikeluarkan oleh masyarakat. Selama ini kan LPG mungkin di kisaran harganya juga sudah disubsidi oleh pemerintah ya Pak Dadan. Nah kita menjaga bahwa masyarakat itu tidak menambah beban tambahan. Jadi tidak ada perubahan harga di masyarakat dibandingkan dengan LPG ya Mbak Maria. Jadi kalau misalkan kalau untuk memasak, sedikit saya cerita tentang DME-nya sendiri ya. DME itu secara kandungan energinya memang lebih rendah daripada LPG. Jadi DME itu hanya 60%, sekitar 60%-an ya dibandingkan dengan LPG, jadi lebih sedikit. Sehingga kalau dibakar itu, kalau dengan kompor yang sama, itu memerlukan jumlah yang lebih banyak. 1,6 kali. Nah kami di Kementerian SDM sudah melakukan uji coba dengan modifikasi dari kompor sehingga yang diperlukan untuk DME ini hanya 1,3 kalinya dibandingkan dengan LPG. Nah untuk menghasilkan keperluan memasak atau keperluan panas yang sama untuk 1 kg LPG, nah ini secara keekonomiannya masuk. Jadi di masyarakat itu tidak ada perubahan dari sisi harganya meskipun secara volumenya nanti akan sedikit lebih banyak. Akan 30% lebih banyak. Tapi buat masyarakat kan harga untuk misalkan kebutuhan untuk memasak dalam sebulan itu misalkan berapa tabung, 3 tabung gitu ya. Nanti dari sisi pengeluaran biayanya itu tidak akan ada perubahan. Dari sisi volumenya nanti akan nambah. Oke, berarti nanti dengan tabung yang jauh lebih besar mungkinnya dari yang selama ini kita kenal ya Pak di pasaran ya untuk LPG ya Pak. Kalau kita lihat dari sisi perbedaan Pak antara LPG yang dihasilkan dari batu bara jika dibandingkan dengan gas biasa nih dari hasil penelitian dari Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM keamanannya seperti apa Pak? Kalau dari sisi kita kan sebetulnya sudah ada standar ya.
DME itu sebetulnya sudah dipersiapkan oleh Kementerian SDM cukup lama. Standar untuk bahan bakar untuk di rumah tangga, untuk di industri, untuk pemanfaatan DME ini sudah terbit sejak 2017. Jadi kita melakukan upaya-upaya uji coba dengan menggunakan standar tersebut ya. Secara umum saya sampaikan bahwa dari sisi keamanan ini akan jauh lebih baik. Karena dari sisi emisinya pun ini lebih baik dibandingkan dengan kita menggunakan LPG. LPG juga kan itu secara lingkungan juga bagus ya, karena dia kan basisnya gas, ini juga sama. Tapi kalau kami hitung dan kita uji cobakan, dari sisi emisi lingkungannya juga sekitar 15% lebih rendah dibandingkan dengan LPG. Nanti dari sisi bahaya untuk misalkan ya bahasa untuk terjadi ledakan yang seperti itu jauh lebih rendah daripada yang terjadi di LPG.